selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Yang baru bergabung, selamat menonton. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Hari ini saya mau bikin makaroni telur. Ini adalah jenis cemilan untuk anak-anak, bisa juga snack box atau untuk makanan selingan di rumah. Bahannya gampang banget dan tergolong murah dibanding makaroni skutel. Baiklah, ada 200 gram makaroni yang nanti akan direbus, 4 butir telur, 2 sendok makan susu bubuk, 85 gram keju, ini keju cheddar yang sudah diparut, lalu 2 buah wortel, 4 buah sosis, setengah siung bawang bombay, 3 siung bawang putih, 1/3 sendok teh lada bubuk, 1/3 sendok teh kaldu bubuk, dan sejumput garam. Nanti kalau kurang asin tinggal ditambah ya. Untuk mengentalkannya saya pakai tepung terigu protein sedang sebanyak 2-3 sendok makan. Pertama saya akan merebus makaroninya dulu. Direbus, masukkan sedikit minyak goreng supaya tidak lengket, 0,5-1 sendok makan. Sambil nunggu makaroninya direbus, kita potong-potong dulu sosisnya. Ini wortelnya ternyata kebanyakan, jadi saya kurangin. Masukkan susunya, kurang lebih 2 sendok makan. Bawang putih dan bawang bombaynya dicincang halus. Makaroninya udah mateng, dicuci bersih kemudian ditiriskan. Karena kalau nggak dicuci itu rasanya tuh beda banget ya, agak-agak pahit sedikit dan airnya keruh banget. Bawang bombay dan bawang putihnya ditumis dengan sedikit margarin. Saya memakai wajan granit anti lengket. Ini juga sutil silikon, tahan panas sampai 230 derajat Celcius. Tumis bawang putih dan bombay sampai benar-benar layu dan harum. Bila tertarik teman-teman untuk wajan ini bisa beli di Shopee, Tokopedia, atau Instagramnya langsung Stain Cookware. Makaroninya sudah saya cuci bersih dan ditiriskan. Sekarang gabung wortel, susu bubuk, sosis, bawang putih dan bombay yang sudah ditumis. Garam, lada, kaldu bubuk,
Saya mau tambahin biji buah pala, kurang lebih setengah sendok teh. Tapi kalau teman-teman nggak suka, boleh diabaikan. Setengah sendok teh atau setengah buah, seperti ini. Masukkan sebagian keju, setengahnya. Saya masukin lagi 2 butir. Kemudian garam. Garamnya kurang lebih setengah sendok teh. Full penuh. Ini saya pakai bekas telur aja nggak apa-apa. Larutkan dengan setengah gelas air. Kejunya masukin lagi ya, dikit. Biar asinnya dapet dari keju. Oke, sudah selesai. Setelah ini bisa dikukus, bisa diopen, didadar dengan wajan anti lengket atau pakai snack maker. Ada 4 cara ya teman-teman. Nah, ini kalau masuk ke dalam oven. Saya udah coba satu ya, garamnya kurang. Jadi garamnya kurang lebih 1 sendok teh atau secukupnya. Masukkan sedikit gula pasir, setengah sendok teh, biar rasanya dapet. Saya mau pakai 2, yaitu di oven dengan oven hemat listrik, hemat watt, MO777 dari Mitoshiba. Saya nyalain dulu ya ovennya. Yang kedua, saya mau panggang dengan snack maker. Nah, ini kalau misalnya di oven, ditaburi sisa keju yang tadi. Kalau misalnya ada daun parsley, itu bisa juga dikasih tambahan di atas. Siap di oven di suhu 180 derajat, api atas bawah. Baiklah, yang pakai snack maker ini sudah saya panaskan. Siapkan snack maker yang sudah dipanaskan, kecilkan apinya. Kalau misalnya snack makernya tidak anti lengket, boleh dioles margarin.
Ditutup, dimasak dengan api kecil sampai matang. Bagian atasnya tuh sampai matang. Yang tengah ini akan lebih cepat matang karena sumber apinya di tengah. Ini udah matang nih yang tengah ya, bisa diangkat. Kemudian yang belum matang pindahin ke tengah. Baiklah teman-teman, ini sudah selesai. Makaroni telur atau juga sebagai penggantinya makaroni skutel. Ini versi lebih murah. Kalau pakai snack maker bisa jadi sekitar 25 pieces. Ini yang di open juga udah matang. Mau di open boleh, dikukus juga bisa, atau pakai snack maker seperti ini juga boleh banget untuk tambahan snack box. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.